Injil yang kekal dan doa. Wahyu 14 ayat 6 menuliskan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Suatu pekabaran yang sangat penting. Tuhan telah memberikan suatu pekabaran yang sangat penting kepada planet ini, yang disampaikan khusus untuk masa hidup kita dalam pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Diasingkan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes memperkenalkan kita kepada pekabaran ini. Kita perlu mempertimbangkan 3 pokok penting sebelum kita melihat kepada pekabaran itu sendiri. Pertama, pekabaran ini berasal dari ilahi. Pekabaran ini datang langsung dari tahta Allah. Pekabaran ini digambarkan, diberikan kepada umat manusia oleh seorang malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Pokok kedua yang perlu diperhatikan tentang pekabaran ini adalah bahwa malaikat itu terbang. Pekabaran ini penting. Pekabaran ini harus disampaikan tanpa menunda lagi. Dan hal yang ketiga, pekabaran ini adalah pekabaran kekal yang disampaikan kepada setiap generasi. Pekabaran ini tidak hanya disampaikan untuk menjangkau suatu etnis, budaya, atau bahasa kelompok tertentu. Pekabaran ini harus disampaikan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Inti dari pekabaran ini adalah Injil yang kekal, atau kabar baik tentang kehidupan Kristus yang penuh pengorbanan diri, pelayanannya yang penuh kasih, kematiannya yang menebus, kebangkitannya yang menghebohkan, pelayanan pengantaraannya sebagai imam besar, dan kemuliaan kedatangannya yang kedua kali. Penglihatan akan Injil yang kekal dalam Wahyu 14 menegaskan perkataan Yesus dalam Matius 24, dicatat dalam Matius 24 ayat 14. "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Perkataan Yesus adalah sebuah janji bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia sebelum kedatangannya. Akan terjadi kebangunan rohani besar di antara umat Tuhan. Mereka akan bangkit untuk menjawab tantangan, menyadari gentingnya waktu hidup, dan dipenuhi dengan Roh Kudus, menyatakan kasih, rahmat, dan kebenaran Yesus kepada sebuah dunia yang terkontaminasi oleh dosa dan sekarat dalam dosa. Ellen White menyampaikan di dalam The Great Controversy halaman 464. Sebelum terjadinya penghakiman Tuhan yang terakhir terhadap bumi, akan terjadi suatu kebangunan rohani ilahi di antara umat Tuhan yang belum pernah disaksikan sebelumnya sejak zaman para rasul. Roh Kudus dan kuasa Tuhan akan dicurahkan ke atas anak-anaknya. Pada waktu itu, banyak orang yang akan memisahkan diri mereka dari gereja-gereja yang mana kecintaan terhadap dunia telah menggantikan kasih kepada Tuhan dan firman-Nya. Banyak orang, baik pendeta-pendeta dan umat mereka, akan menerima kebenaran besar itu dengan gembira yang telah ditentukan Tuhan untuk dikabarkan pada masa ini, untuk mempersiapkan suatu umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum pekabaran di Wahyu 14 dikabarkan ke seluruh dunia, suatu kebangunan rohani di antara umat Tuhan akan menyanggupkan mereka untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Marilah kita berdoa bersama agar kebangunan rohani itu terjadi di dalam kehidupan kita sendiri, mempersiapkan diri kita bagi peristiwa klimaks sejarah bumi ini.